Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sofwatul Fuada dengan NIM 20323022. Saya mahasiswa dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini kita akan belajar bareng mengenai pendidikan kewarganegaraan. Oke, langsung saja ke videonya. Yang akan kita bahas adalah materi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah peraturan yang membentuk dan mengatur dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia belum memiliki konstitusi. Namun sehari kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama setelah merdeka. Ada 3 keputusan, salah satu keputusannya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konstitusi yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk menyelesaikan pertikaian antara Belanda dengan Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyelenggarakan konferensi meja bundar. Konferensi tersebut diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang menghasilkan 3 persetujuan pokok. Yang pertama, didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, didirikannya uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Konstitusi yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Republik Indonesia Serikat tahun 1949 nampaknya tidak bertahan lama karena negara-negara bagian melakukan penggabungan menjadi Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan wibawa Republik Indonesia Serikat berkurang. Akhirnya didirikanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI membutuhkan konstitusi baru, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara. Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dimulai pada 17 Agustus 1950 yang berisi bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dan bentuk kabinetnya adalah parlementer. Konstitusi yang keempat yaitu kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berjalan dengan baik. Melalui pemilu 1955, pemerintah membentuk Badan Konstituante. Namun, pasca dibentuknya Badan Konstituante belum juga menghasilkan ketetapan konstitusi.
Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dinamakan Dekret 5 Juli 1959. Salah satu isi dari dekret tersebut adalah kembalinya Konstitusi Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, dan bentuk kabinet adalah presidensial. Selesai sudah materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.